Batik adalah warisan dunia. Diakui UNESCO sejak tahun 2009 sebagai warisan budaya tak benda milik Indonesia. Tapi jauh sebelum pengakuan dunia datang, batik telah hidup di antara denyut kehidupan rakyat. Dari generasi ke generasi, dari tangan ke tangan. Sejarah mencatat, batik telah ada sejak abad ke-6 di Nusantara. Dikenal melalui kain yang digunakan para bangsawan Jawa, batik bukan sekedar simbol keindahan, tapi juga lambang status sosial dan spiritual. Motif parang misalnya melambangkan kekuatan dan keberanian. Motif kawung menggambarkan harmoni dan keseimbangan. Hari ini, batik tak hanya hidup dalam upacara adat atau lemari nenek kita. Batik telah menjadi bagian dari gaya hidup modern. Lebih dari 47.000 UMKM batik tersebar di Indonesia, menyerap puluhan ribu tenaga kerja lokal. Menurut Kementerian Perindustrian, ekspor batik pada tahun 2022 mencapai lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Namun di balik angka itu, tersimpan tantangan yang sangat berat. Mulai dari regenerasi pembatik muda, bahan baku yang semakin mahal, hingga persaingan produk tekstil, batik printing, dan tekstil global. Indonesia, negeri kepulauan dengan ribuan budaya yang membentang dari barat hingga timur. Di antara keragaman itu, batik menjadi salah satu simbol identitas yang menyatukan. Dari tanah Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, kota pahlawan yang terus tumbuh dan berkembang, lahirlah sebuah inisiatif lokal yang turut menjaga warisan leluhur, UMKM Batik Okra. Dari kain putih polos, tercipta mahakarya di tangan para perajin. Motif demi motif digoreskan dengan canting dan malam panas. Proses membatik memerlukan kesabaran, ketelitian, dan cinta. Karena setiap helai batik membawa cerita dan filosofi budaya. Batik okra memiliki ciri khas motif daun okra di setiap batiknya. Dan warna-warna yang digunakan pun cenderung cerah, mencerminkan bagaimana semangat kota pahlawan yang penuh daya juang. Di balik hiruk-pikuk metropolitan, tumbuh harapan dari tangan-tangan kreatif. Disinilah Batik Okra berdiri, sebuah UMKM lokal yang menjaga warisan budaya lewat lembaran kain dan motif yang penuh makna. Batik Okra berdiri sejak 28 Desember tahun 2022, berawal dari kecintaan pada budaya Nusantara. Usaha ini dirintis oleh Bapak Ridi Sulaksono yang ingin mengangkat batik khas Surabaya ke panggung nasional, bahkan internasional. Dengan modal sederhana dan tekad yang kuat, Batik Okra mulai banyak dikenal oleh masyarakat. Namun, perjalanan tidak selalu mulus. UMKM ini mengalami kesulitan dalam memasarkan produk di tengah ketatnya persaingan dan rendahnya daya beli masyarakat. Minimnya akses terhadap teknologi digital dan keterbatasan jaringan distribusi menjadi hambatan utama dalam UMKM ini. Di tengah keterbatasan itu, bantuan mulai datang. Dari berbagai pihak seperti media lokal, turut membantu mengenalkan Batik Okra ke khalayak luas melalui pemberitaan dan liputan budaya. Tak hanya itu, kolaborasi dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi juga memberi angin segar. Mereka terlibat dalam program pendampingan, pelatihan digital marketing, hingga pembuatan konten kreatif di media sosial. Semua ini menjadi langkah nyata memperluas jangkauan pemasaran Batik Okra dan memperkuat daya saingnya. Tak hanya soal mewariskan budaya, Batik Okra juga berperan dalam pemberdayaan perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Mereka rutin mengadakan pelatihan membatik bagi ibu rumah tangga, membuka peluang kerja sekaligus menanamkan rasa cinta pada budaya bangsa. Di tengah tantangan zaman dan laju modernisasi, Batik Okra terus beradaptasi. Mereka tidak hanya menjaga tradisi, tapi juga menyelaraskan diri dengan kebutuhan pasar masa kini. Batik Okra bukan hanya tentang menjaga budaya, tapi juga membangun masa depan.
Masa depan di mana batik tak hanya lagi dikenang, tapi dikenakan dengan bangga oleh generasi baru yang tahu bahwa budaya adalah kekuatan. Mereka tak punya toko besar, tapi punya semangat yang tak kecil. Di sebuah pos balai RW yang sederhana, batik dibuat dengan sepenuh hati, bukan demi keuntungan semata, tetapi demi warisan yang tetap hidup. Batik Okra adalah bukti bahwa tradisi tak selalu berarti masa lalu. Di tangan yang tepat, warisan budaya bisa menjadi jalan untuk masa depan. Mereka tak punya panggung besar, tapi dari ruang kecil dan suara yang sunyi, mereka tetap menciptakan keindahan. Bukan demi nama, tapi demi cinta pada sesuatu yang lebih tua dari usia mereka dan lebih dalam dari sekedar kain. Perjalanan ini belum selesai, masih terbuka ruang bagi siapapun yang ingin berjalan bersama. Bukan sekedar melihat, tetapi untuk benar-benar terlibat. Batik Okra hadir sebagai pengingat bahwa budaya bukan untuk dikenang saja, tapi untuk terus dijalankan. Lewat selembar kain, mereka merawat masa lalu sambil menjahit masa depan. Dari Surabaya untuk Indonesia, dari batik lahir perubahan. Saya hanya mengenalkan seni budaya membatik itu ke generasi kita. Ada bahasa tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya kenalkan, biar anak-anak generasi muda itu suka dengan batik. Gak angker gawe tok, karena bakal make tok, saya yakin orang tidak akan menghargai. Cuman untuk merambah lebih jauh, saya masih belum mampu ya, karena belum tua saya. Terus saya tuh kepingin buka kuliner. Jadi wisata itu langsung ada kulinernya. Nanti dampaknya ke parkir. Tukang parkir itu dari warga kita. Banyak dampaknya, cuman kita 2 tahun. Dan saya sendiri masih belum punya mitra kerja. Saya itu orangnya tidak mau punya tempat wisata yang hamba lautan. Saya paham. Orang kecewa, saya merasa kecewa. Pasti. Normal ya. Karena apa? Itu tadi. Karena apa? Punya saya itu bisa ke Lampung, bisa ke Perancis, bisa ke Australia, bisa ke Makassar, bisa ke Konawe. Loh, itu kan suatu penghargaan yang tidak ada yang dikenal.